meskipun hanya 15 juta dari total anggaran 25 juta. Pembangunan sejumlah PAUD Siola di Kabupaten Mamuju diduga masih menyisakan sejumlah permasalahan. Pembangunan sejumlah PAUD Siola yang dimulai sejak tahun 2012 yang lalu hingga saat ini masih terdapat beberapa PAUD Siola yang belum rampung pembangunannya, sementara anggaran telah dicairkan 100%. Salah satu di antaranya adalah PAUD Siola Waipanas di lingkungan Tahayahaya, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Sulawesi Barat. Kondisi gedung PAUD Siola Waipanas yang ada di Tahayahaya sangat memprihatinkan karena kosen dan tembok bangunan tersebut keropos. Jajaran pengurus PAUD Siola Waipanas berkilah, rehab bangunan PAUD Siola Waipanas tidak dilaksanakan karena anggaran yang tidak memadai. Anggaran rehab bangunan PAUD Siola Waipanas senilai 25 juta, namun pengurus PAUD Siola ini mengaku hanya menerima 10 juta. Yunda Maulana selaku pengawas BKB Siola akan melakukan kunjungan ke sejumlah PAUD Siola yang bermasalah, karena menurutnya pembangunan PAUD Siola ini mestinya sudah rampung. Setelah kita berjalan hampir satu tahun ya, itu ternyata ada beberapa siola yang memiliki tempat itu memang pinjaman dan tidak layak. Tapi ada juga beberapa siola punya areal tapi tidak memiliki tempat. Nah, sehingga kita melalui anggaran di APBD perubahan, kita menganggarkan untuk rehab siola. Itu yang dikerjakan oleh Diknas. Masalah yang membelit sejumlah PAUD Siola yang ada di Kabupaten Mamuju diharapkan tidak membuat peserta didik di tiap siola yang ada jadi terlantar. Ali Akbar, kontributor TVRI Sulawesi Barat, mewartakan. Kain sutra Mandar saat ini semakin digemari berbagai kalangan. Selain itu, di dalam pemasarannya, kain sutra khas Mandar ini telah menembus pasar domestik. Kain tenun sutra Mandar merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Mandar, Sulawesi Barat. Tak heran, kain sutra Mandar ini menjadi ikon bagi Provinsi Sulawesi Barat yang mayoritas masyarakatnya adalah suku Mandar. Keberadaannya kini semakin memperkaya khasana budaya bangsa Indonesia. Pemasaran kain khas Mandar ini bukan hanya di tingkat lokal, tapi telah memasuki pasar domestik bahkan internasional. Corak dan warna pada kain tenun sutra Mandar saat ini lebih beragam, namun tetap mempertahankan ciri khas corak tradisional kotak-kotak yang menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Di Mamuju, Sulawesi Barat, keberadaan kain sutra khas Mandar ini ditandai dengan banyaknya toko-toko yang menjual sutra Mandar. Bagi para pelancong yang berkunjung ke Mamuju ataupun wilayah kabupaten lainnya di Sulawesi Barat, tidak lengkap rasanya jika tidak membawa pulang sutra Mandar sebagai cenderamata. Seiring perkembangan zaman, kain sutra Mandar tidak hanya dibuat sebagai kain tutup atau sarung, namun kini kain sutra bisa dijumpai dalam bentuk souvenir seperti tas, baju kemeja, dompet, hiasan dinding, ataupun gantungan kunci. Seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia yang memiliki kain khas, keberadaan kain sutra Mandar di Sulawesi Barat telah dapat disejajarkan dengan kain khas terkenal lainnya seperti batik, songket, ulos, ataupun sutra Bugis. Tak heran eksistensi sutra Mandar ini mengilhami tumbuhnya industri-industri kerajinan rakyat tenun sutra Mandar di beberapa kabupaten di Sulawesi Barat sebagai penopang ekonomi masyarakat. Rezaldi Safitri, TVRI Sulawesi Barat mewartakan. Saudara, berikut kita simak berita lintas timur dari LBP TVRI Nusa